Taikeners, welcome back to our Kampus Taiken, tempat kita ngulik cerita kampus with zero pressure and full vibes. Grab your snack, get comfy, and let's talk about the chaos, storyline, and glow up journey inside the Roblox universe. Oke, kita balik lagi dengan cerita dari salah satu sender. Kita bisa panggil siapa ya ini ya? Ya biar imut kita panggil Pi kali ya. Nah, dari Kak Pi ini dia bercerita sebagai anak rantau yang bakal ceritain tentang cerita gong or plot twist selama masa perkuliahan. Oke, let's see. Seberapa plot twist sih ini? Katanya, sebelumnya maaf kalau cerita tulisannya berantakan. It's okay, kita bakal mengerti seberantakan apapun, kita pasti mengerti kok karena kita apa ya? Nah, itu pengertian. Oke. Lanjut. Jadi, aku udah setahun ini ikut komunitas belajar bahasa asing. Nah, sekitar pertengahan tahun ini tuh, aku tiba-tiba deket sama beberapa orang di komunitas itu. Dan akhirnya terbentuklah circle yang isinya 8 orang yang terdiri dari 5 cewek dan 3 cowok. Oke, ingat-ingat nih guys, 5 cewek, 3 cowok. Awalnya pertemanan kita ini asik banget karena ya aku paling muda di circle ini, jadi aku ngerasa kayak aku punya banyak kakak. Intinya ngerasa disayang banget lah. Nah, tapi sekitar 3 bulan yang lalu kita merasa kalau ada 2 orang yang lagi PDKT-an di antara kita. Oke, something spicy is start smelling. Yes. Sebutlah si cewek ini inisialnya L. Oke, L. Si L ini emang cantik banget dan di komunitasku terkenal banyak cowok yang naksir sama dia. Terus kita ngerasa cowok si E ini tuh deket banget sama cewek si L. Oke, berarti ada cowok inisialnya E di komunitas itu ya, di komunitas yang sama, di circle itu. Ada cewek L dan cowok E. Kita ngerasa cowok E ini tuh deket banget sama cewek L, tapi semenjak L dan si E deket itu, kita ngerasa kalau cowok inisial T, cowok baru lagi, cowok T ini tuh kok menjauh dari kita. Dari situlah hubungan kita mulai retak, karena ternyata sebelum L dan E deket, ternyata cowok T dan L ini udah deket duluan. Tapi ternyata T udah confess dan ditolak sama L. Oh my gosh. Hah? Oke, masih bisa ditangkap ya. Lalu setelah menolak cowok T ini, si L malah deket sama E sampai sekarang. Dan aku baru tahu juga kalau tujuannya dibentuk circle ini tuh untuk memperlancar rencana T mendekati L. Oh my gosh. Oh my gosh. Gue shock banget, sumpah. Shock maksimal. Kayaknya circle ini tuh berarti kayak circle apa ya? Ini dibuat-buat. Iya, terkarang. Apa bahasanya guys? Ya terencana. Circle terencana ya oleh si cowok T ini. Kok gitu? Dari situ tiba-tiba banyak banget muncul keretakan di antara kita. Oh my gosh. Keretakan di antara Karena kita. Kamu aja gak sih kak? Karena ada cewek inisial R, member baru lagi guys. Ingat, R, cewek R. Karena ada cewek inisial R yang satu circle sama kita, ngerasa kalau L ini ngerebut E dari dia, tapi as best friend. Karena emang sebelumnya si E dan R ini sahabatan banget, tapi semenjak L deket sama E, akhirnya si R ini cemburu dan semakin memperburuk hubungan circle kita. Ya ampun. Sangat complicated ya. Complicated sekali circle ini. Itu aja sih cerita dari aku. Kalau misal kalian ada solusi atau saran untukku sebagai penengah, boleh banget, karena aku mau mencoba memperbaiki hubungan ini. Pun bingung mulai dari mana, apalagi aku yang paling muda di circle. Jadi takut kalau usahaku untuk membuat mereka damai malah dianggap angin lalu. Saran ya. Kalau saran sih jujur banget nih. Izin.
Sepertinya emang circle yang banyak orangnya itu tuh pasti ada aja gak sih cerita-cerita kayak gini? Ya, pasti ada circle belum circle nggak sih? Iya, apalagi ini kan hitungannya circle gede ya, 5 cewek, 3 cowok itu udah hitungannya gede banget. Dan kayak percintaan antara circle ini, pertemanan ini jujur, ya udahlah, nikmatin aja. Kayak emang nggak bisa itu karena terlalu complicated ya. Tapi kalau misalnya Kak Pi ini mau ngobrol, coba buka obrolan untuk memperbaiki ini, boleh banget sih menurutku. Kayak ngobrol aja, kayak kalian main bareng malam-malam, terus kayak tanpa ada apa ya, rencana yang bener-bener itu, full main aja. Nanti udah ada masanya, waktu yang baik untuk ngobrol bareng, coba boleh banget dibuka obrolan untuk bisa ngelurusin kesalahpahaman dari misalnya cewek R atau dari si posisi cowok T ini yang emang bisa membenarkan kalau emang iya circle ini dibentuk karena kamu mau ngedeketin L doang gitu. Nah, boleh banget dibuka ceritanya. Apa tuh? Aku udah understand. Nah, mengerti ya, Kak? Iya. Gitu aja dari kita. Gimana teman-teman? Lanjut. Sebelum itu siapa yang mau naik nih? Ayo boleh banget kita ngobrol-ngobrol dulu semua ya. Halo, boleh banget kenalan dulu nih sama siapa namanya, di mana, asalnya apa, hobinya apa, makanan favoritnya apa, minuman favoritnya apa. Boleh banget, let's go. Wafa, Mifa, Wafa. Wafa tuh apa? Wifi favorit. Warna favorit. Ayo dong, on mic. Siapa nih? Kirousa, kenalan dulu. Yes, masuk. Kenalan dulu dong Kak, siapa namanya? Boleh panggil apa nih? Oh, aku panggil Kiro aja. Kiro, Kak Kiro. Kiro, aku asalku Bali. Wow. Kesibukan kerja sama bisnis. Udih. Keren. Bisnis apa tuh? Keren banget. Bisnis apa tuh Kak Kiro? Bisnis clothingan baju, apa namanya tuh, jual beli alat komputer sama Keren banget. percetakan, kayak bikin spanduk, kayak bikin banner gitu. Kayak gitu aja sih. Cetakan. Wow. Ya tadi kan pekerjaan tuh. Kalau hobi biasanya paling bikin desain kaos, main futsal sama main skate. Udih, skate. Keren banget. Kak, ada cerita nggak? Cerita gosip-gosip mungkin ada di sekitaran bisnis kakak atau kayak pekerjaan kakak gitu. Kita lagi buka cerita yang membagongkan gosip-gosip gitu sih Kak. Siapa tahu kakaknya punya cerita, boleh banget di-share, kita ngobrol-ngobrol tentang ceritanya. Oh, cerita. Yes. Tunggu dulu ya. Mau Boleh. tanya dulu. Boleh, kita tunggu. Kalau untuk cerita di RL ya, di real life tuh biasanya kalau bisnis kan ya kalian tahu semua kan, biasanya apalagi namanya bangun bisnis gitu kan, pasti banyak yang nggak suka gitu kan. Oke. Ya nggak bikin itu yang tiba-tiba di cancel, terus tuh ada juga yang terkadang disabotase, dan ya makin banyak hal lah. Apa tuh sabotase? Sabotase gimana tuh Kak contohnya? Boleh banget spill dong. Ya, ini kayak dia udah mesen kaos gitu kan, misalnya mesen kaos, terus tuh mesen berapa piece gitu kan, mesen berapa, contoh mesen 2 lusin. Nah, ketika udah di fix nih, desainnya kayak gini, ukurannya segini. Terus pas sudah dicetak, pas sudah jadi, baru banget nih kejadiannya. Pas sudah jadi, dibilang lah, ini size-nya kok kebesaran semua, ini kok sablonannya kecil gitu kan. Padahal sebelum itu udah terus ada banyak revisi gitu kan. Dia minta sablonannya gede, oke, dibikin gede kan, nggak diaplikasikan, udah dibikin gede nih, segini nih, padahal udah dibilangin nih sablonan sekian kali sekian. Oh enggak, terlalu gede, kecilin lagi, oke. Habis itu dikecilin lagi segini, kecilin lagi dikit, oke, dikecilin, jadinya ukurannya sekian, oke, fix. Nah pas sudah jadi, terus
dikomplain lah gitu kan. Ya itu kan juga udah gitu yang mesen kan emang salah satu orang berpengaruh yang ada di tempat aku ya, makanya jadinya kan kayak kesannya Males kayak bisnis aku ini yang kelihatannya jelek gitu loh, padahal udah banyak yang bikin di sini tuh ya fan-fan aja gitu loh, nggak ada yang kecewa, bahkan sebenarnya puas dan balik lagi buat mesen baju, karena kan di sistemnya aku ini kan bajunya ini kan bisa satuan, nggak harus lusinan, maksudnya bikin satu pun aku jabanin gitu kan, tapi ya karena ada hal yang kayak gitu jadinya ya kan agak gimana gitu. Iya, paham banget. Ya karena semenjak aku buka bisnis kaos ini, banyak yang lain-lain tuh kayak itu namanya juga persaingan bisnis kan, banyak yang apa namanya tuh yang merasa tersaingi dan jobnya mulai sepi untuk mereka membuat baju gitu, karena kalau di aku tuh ngebuat baju tuh emang harganya nggak murah. Pada standar umumnya kalau di tempatku kan bikin baju itu biasanya harga dengan 60.000, 80.000 itu udah standar banget di sini. Tapi kalau aku nggak, aku itu jual baju tuh per piece dengan satuan, dengan custom desain segala macem itu dimulai dari harga 100.000 gitu kan. Kalau lengan panjang biasanya aku ambil dia harga 150.000 gitu, karena sistemku tuh ya udah kalau kamu nggak mau beli berarti kamu bukan market value ku gitu loh, kamu bukan target pasarku gitu kan, kayak aku target pasar yang emang ngerti bahan, yang emang ngerti kualitas lah gitu, karena aku lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas gitu kan. Yes, setuju banget. Nah dengan begitu banyak lah yang mesen gitu kan, karena aku bandingin mereka beli baju harga 80.000 gitu kan. Iya. Dengan harga yang murah itu bisa bertahan misalkan cuma setahun, tapi dengan mereka cuma nambah 20.000 itu bahkan bajunya itu bisa bertahan 3 tahun 4 tahun, karena 30 tahun itu sebelum enggak siapa tahu bisa sampai anak cucunya. lanjut nih Boleh. Oke, nah makanya dengan nambah 20.000 aja aku udah ngejamin kaosnya itu bisa bertahan sampai kalau emang dipakainya tuh tiap hari, kayak cuci kering pakai itu 3 tahun, karena aku udah sempet nyoba gitu kan, ngetes tuh. Itu dicobain selama 3 tahun tuh. Mulai banyak yang gitu. Iya, aku pakai gitu loh, aku cuci kering pakai gitu. Wow. Dan itu bajunya masih ya walaupun nggak bagus-bagus amat, tapi masih ya layak lah untuk dipakai gitu kan, ketimbang baju yang harganya bawah aku itu. Makanya banyak yang nggak suka, dan sampai pada akhirnya tuh bahkan karena aku bukan bisnis baju aja kan, pernah sempat bisnis makanan gitu kan. Pernah satu ketika itu ada yang malam-malam tuh ngelemparin tanah kuburan lah, bawa cicimatan segala macam lah. Aduh, kataku kayak itu sih. Sampai segitunya ya gitu. Aku juga nggak tahu kok sampai segitunya gitu kan. Sampai segitunya kenapa gitu loh. Aku loh nggak pernah nyenggol siapa-siapa. Aku juga bersaing sehat. Bahkan aku nggak nurunin harga kan. Kalau persaingan yang nggak sehat itu kan ketika aku nurunin harga terlalu jatuh harga pasar kan. Bahkan aku salah satu yang di tempatku ini salah satu yang mahal gitu kan. Makanya kenapa gitu loh, apakah dia namanya rezeki kan, nggak ada yang ngatur masing-masing gitu loh. Jadi ya gitu aja sih, kayak pengalaman yang membagongkan. Itu dari masalah pekerjaan. Kalau dari masalah percintaan yang paling membagongkan adalah apa tuh? Ya harusnya tahun depan aku nikah tapi nggak jadi gitu. Kenapa? Ya kenapa-napanya sulit untuk dijelaskan ya, tapi ya begitulah. Oke deh. Semoga nikah yang harus tahun depan jadi 2 tahun lagi Kak, siapa tahu. Udah nargetin paling nggak umur 30 baru next lah. Oke. Semoga dipertemukan sama jodohnya secepat mungkin ya Pak. Boleh juga kalau mau. Nggak mau. Nggak apa-apa.
Canda. Just kidding. Karena hidup ini kadang kidding gitu kan. Yes.